lanjutkan, yaitu muzakarah kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Maksud saya yaitu ayat yang ke-8, 9 dan seterusnya. Di mana pada malam hari ini kita bicara tentang ciri-ciri orang munafik. Di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan yaitu ciri-ciri orang munafik. Di zaman Nabi orang munafik itu sudah habis diberantas. Tidak ada lagi orang munafik. Tapi kemudian sekarang ini yang ada adalah sifat-sifat orang munafik. Bagaimana sifat-sifatnya orang munafik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa minan nas, dan sebagian dari manusia itu may yaqulu, ada yang mengatakan amanna, saya beriman, billahi wa bil yaumil akhir, kepada Allah dan dengan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Nah, orang yang hanya mengucapkan di mulut tetapi tidak ada amal, ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka memperolok-olokkan Allah dan orang-orang yang beriman. Jadi ciri-ciri orang yang munafik itu adalah orang yang main-main dengan agama. Itu hanya mulutnya saja. Salah satu menjadi barometer orang munafik itu orang yang mengaku Islam tapi meninggalkan sholat berjamaah. Hadis Rasulullah SAW tentang sholat berjamaah banyak sekali. Itu kenapa? Kalau kita pahami, panggilan azan adalah panggilan Allah. Ketika orang itu diundang oleh Allah kemudian tidak datang, maka itu merupakan ciri-ciri orang yang munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka itu memperolok-olok Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka memperolok-olokkan kecuali mereka mengolok dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadarinya. Banyak orang mau bicara agama tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ini bukan munafik lagi, ini fasik. Fi qulubihim, di dalam hati mereka itu, orang munafik itu maradun, yaitu penyakit. Penyakit iri, penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit malas. Itu banyak sekali penyakit-penyakitnya. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan kepada mereka itu penyakit. Disebabkan kenapa? Karena mereka tidak mau diajak. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih, bima kanu yakdzibun, disebabkan atas apa yang mereka dustakan. Mereka mengetahui tapi mereka melanggarnya. Yang kedua, mereka mengetahui tapi mereka menyembunyikan kebenaran. Itu namanya munafik. Wa iza qila, dan dikatakan kepada mereka, ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu, jangan berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi, qalu, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, tidak, kami ini sedang mengadakan perbaikan. Itu banyak sekali kerusakan-kerusakan di bumi, termasuk kerusakan dalam ideologi agama. Apa sih jenis-jenis kerusakan yang terjadi sekarang ini? Banyak orang mencampur adukan agama dengan bukan agama. Banyak orang tidak bisa membedakan antara agama dengan adat. Itu padahal adat dan agama ini dia berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Tetapi ketika adat ini lebih dikedepankan daripada agama, maka ini akan terjerumus kepada lembah-lembah kemunafikan. Ideologi agama itu akan berubah karena pergeseran nilai budaya. Nah, maaf saja, kalau dulu orang nyongkol itu adat itu memang adat yang harus dikerjakan, karena di situ ada aji krama, ada pembayun, kemudian ada sorong serah, ada nyolong api solo. Itu merupakan rangkaian-rangkaian adat yang erat hubungannya dengan agama. Tetapi ketika mulai dicampur aduk dengan budaya-budaya baru, maka ini sudah mulai ada pergeseran budaya. Harus bisa dibedakan.
Inilah yang disebut dengan la tufsidu, jangan buat kerusakan. Adat itu punya tempat sendiri, agama itu punya tempat sendiri, sedangkan budaya-budaya baru itu jangan mencari tempat. Di sini ada istilahnya menyongkol, Mas Rio. Nyongkol itu apa? Itu adat, di mana pengantin perempuan diantar oleh pengantin laki-laki ke rumahnya dengan diarak. Kemudian sebelum masuk itu ada adat istiadat dan tata krama yang harus dilewati. Tapi masuklah kemudian budaya musik, sehingga bercampur dia antara adat nyongkol ini dengan budaya dansa di jalan yang menutupi jalan. Nah, apakah ini budaya? Tidak, itu adalah seni. Tidak ada yang melarang seni. Silahkan kita mengadakan seni, mau apa, mau wayang dan lain sebagainya. Kalau dulu orang nyongkol di sini wayang, ada namanya rudat, dan itu tertib. Tapi kemudian sekarang ada pergeseran budaya, ada namanya musik jalanan, di mana di situ dia pakai bahu jalan semuanya sehingga macet di jalan. Pengantinnya sudah sampai di rumah, musiknya masih di sini, masih jauh. Itu jadi bukan menyenangkan pengantinnya, tetapi hanya sebatas menyenangkan khalayak ramai yang mengantar pengantin, sehingga pengantinnya jalan duluan, sudah sampai di sana, musiknya masih 1 kilo di belakang. Nah, inilah yang disebut dengan pergeseran ideologi atau kerusakan. Apakah itu salah? Tidak salah, silahkan mau main musik silahkan. Saya juga suka musik, suka karaoke, tetapi kita harus bisa meletakkan di mana adat itu tetap harus kita hidupkan bersama dengan agama, dan di mana kita harus meletakkan seni itu. Seperti musik cocoknya diadakan di rumah saja, di acara pesta saja, mau karaoke, mau dansa, mau nyanyi apa saja di tempat yang punya acara bisa. Tetapi kalau sudah mengganggu tempat-tempat umum, kemudian sudah mencampur adukkan antara acara adat dengan budaya, yang mana budaya-budaya baru. Nah, inilah dengan yang disebut dengan al-mufsidu, kerusakan. Maka di sini la tufsidu, jangan kamu buat kerusakan itu, firman Allah. Fil ardi, di muka bumi ini. Dan bukan itu saja kerusakan, nanti akan ada lagi kerusakan-kerusakan yang lain. Percampuran antara laki dengan perempuan, berdansa, joget yang erotis, dilihat sama anak-anak itu, sehingga kita tidak bisa membedakan mana budaya kita yang asli, budaya kita orang Sasak ini, dan mana budaya yang bukan budaya kita. Habis itu bukan sampai di situ saja, akan terjadi nanti perkelahian, mabuk. Itu tidak disebut kerusakan, ya kerusakan. Yang paling parah lagi, dengan acara itu banyak sekali orang yang melupakan sholat. Jadi kalau mau tidak dikatakan sebagai suatu kerusakan, maka harus diperbaiki manajemennya, harus diperbaiki cara dan tata caranya, harus diperbaiki timingnya, di mana dan kapan harus diadakan acara musik, dan harus dibedakan antara acara adat dengan acara hiburannya. Jangan sampai kita katakan itu adalah adat. Bukan adat, itu adalah hiburan. Adat kita adalah nyolong api solo, pembayun, sorong serah, aji kerama, sejati selabar. Nah, itulah yang termasuk dalam kitab catatan adat budaya Lombok, budaya Sasak. Nah, kalau hiburan, dansa-dansa di jalan itu sudah keluar daripada adat, sudah tidak ada hubungannya sama adat, itu adalah hiburan. Maka untuk menempatkan hiburan ini harusnya diadakan di rumahnya pesta, di acara pesta, adakan di situ. Silahkan, tidak ada yang melarang. Mau dansa, buat izin keramaian, itu sudah ada hukum dan undang-undangnya. Sekarang kita mau adakan keramaian di mana saja kan sudah dari kepolisian, itu sudah ada izin keramaian. Buat acara itu, bikin musik di tempat acara pesta, bagus, tidak apa-apa, tidak ada dilarang. Tapi ketika acara hiburan itu sudah mengganggu halayak ramai,
jalan jadi macet, orang mau ke rumah sakit, ada keluarga meninggal dan lain sebagainya, dan mereka tidak paham tentang itu, maka inilah yang disebut dengan kerusakan. Kalau ada yang keberatan ini, dia bisa nuntut saya ini, supaya jelas, dan saya siap ditanya tentang masalah adat, perbedaan adat, agama dan budaya. Wa ma yash'urun, dan tetapi mereka itu tidak menyadari. Nah, inilah yang perlu disadarkan. Kenapa orang itu susah diberikan kesadaran? Yaitu berupa hukuman. Ya, kalau kita dikasih makan di situ, banyak sekali nasi atau makanan yang tercecer. Buang makanan, benar apa tidak? Kalau misalnya di Lombok ini orang pesta, itu ada di 25 tempat, kalikan saja 10 kilo, yang 25 itu sudah berapa itu? 250 kilo, 2,5 kintal terbuang nasi, makanan itu. Itu merupakan hukuman dari Allah, sehingga akan mengakibatkan kemiskinan, kesusahan, hutang piutang. Itu kemudian wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang itu jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan tidak, kami tidak berbuat kerusakan, ini merupakan adat istiadat, kami sedang memperbaiki. Katanya ngengkel. Ala innahum humul mufsidun. Tidak, sekali-kali tidak, firman Allah. Innahum, sungguhnya mereka itu humul mufsiduna, mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka itu tidak menyadari. Apanya yang belum beres? Tidak. Lanjut. Tapi mereka itu tidak menyadari. Wa iza qila lahum aminu, dan ketika dikatakan kepada mereka berimanlah kamu wahai orang-orang yang mengatakan dirinya beriman tapi lemah dalam keimanan. Kama amanan nas, sebagaimana orang-orang beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Apakah mungkin saya ikut beriman seperti orang-orang itu? Kita bisa hitung. Kalau orang diajak ngaji susah sekali, apa mungkin saya akan ikut ngaji? Tidaklah orang-orang yang dikatakan bodoh itu bodoh, tetapi mereka yang mengatakan orang itu bodoh itulah sebenarnya yang bodoh. Tapi mereka itu tidak ya'lamun, mereka itu tidak mengetahui.